pertandingan. Ya. Fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Persija dimanapun berada, jumpa lagi kali ini di Up Close and Personal. Setelah sekian lama ya, 2 tahun ada kita tidak ketemu ya, masa pandemi. Alhamdulillah masa pandemi ini itu sudah berganti dengan endemi. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama pelatih kita yang sempat membawa kita juara di Piala Menpora. Dan juga dulu pernah sama-sama Bung Ferry di tim waktu zaman Pak Beni dulu pelatih ya. Ya, betul. Coach Jenderal Sudirman. Ya. Apa kabar, Coach? Baik, Bung. Alhamdulillah. Coach, nih sebelumnya kemarin katanya habis ngantar cucu apa gimana? Ya, habis ngantar cucu kembali ke Solo. Solo. Ya, setelah ada mungkin 5 bulan ada di rumah. Oh ya. Di Solo ada siapa, Bang? Di Solo ada bapaknya kan ada di Solo, kerja di Solo. Rumahnya ada di Solo. Sekarang anak saya tidak ada kegiatan di voli, jadi kembali lagi ke Solo. Nah, ini Coach. Anak tuh ada berapa sih? Ada 3. Ada 3, yakin ya 3 ya? Yakin. Yakin 3. 3 laki berapa, perempuan berapa? Laki 1, perempuan 2. Oh, ini kali ini benar. Waktu di Bali dalam kondisi sakit ketuker-tuker. Tuker-tuker betul. Nah, kok bisa anak-anaknya tuh semuanya ke mana, ke olahraga gitu? Ya, sebenarnya sih kita nggak meminta mereka untuk suka sama olahraga ya, tapi memang dari kecil kita selalu ajak mereka datang ke lapangan olahraga, ya, ke lapangan voli, kadang saya bawa ke lapangan sepak bola, kadang saya juga bawa mereka ke atletik pada saat kecil-kecil. Ya, alhamdulillah mereka suka dengan olahraga. Oke, pertama istri kan atlet juga ya? Ya, atlet. Atlet apa? Atlet voli nasional, Voli mantan nasional. nasional ya, betul. Wah, bapaknya pemain bola, di ibunya atlet voli lagi nasional gitu. Nah, anak nomor 1? Nomor 1 atlet voli nasional juga. Ikut ibunya. Ya, alhamdulillah 2 kali dia dapat best player di Proliga. Ya, Wow. tahun 2018 dan tahun 2022. Oh ya, yang SEA Games kemarin? Yang SEA Games kemarin dia ikut. Kita Dapat perunggu. ya. Alhamdulillah. Kalah sama Thailand dan Vietnam. Oh ya, ini ya, kita doain karena keluarga olahraga semua, keluarga atlet, mudah-mudahan makin lama makin prestasi makin bagus. Amin, insyaallah. Nomor 2? Nomor 2 atlet voli juga. Cewek juga ya? Cewek. Sekarang dia berkarir di WARA, ya, wanita angkatan udara. Oh iya. Alhamdulillah kemarin dapat lulusan terbaik di WARA di angkatan 46. Luar biasa. Ya, memang kalau orang tuanya atlet, anaknya bibit unggul semua deh pokoknya. Nah, yang ketiga sekarang. Ya, yang ketiga Rizky Muhammad ya, alhamdulillah sekarang masih di Persija. Ya, insya Allah dia punya karir baik ya di Persija. Ya, mudah-mudahan bisa membawa Persija ke jenjang yang terbaik di Indonesia. Amin. Nih, Bung Ferry tuh ngikutin Rizky itu dari masih kecil. Tiba-tiba sempat nggak ketemu lama. Tahu-tahu ketemu di Mes Halim waktu itu. Ngelihat ada orang pakai kaos kiper, tanya, orang baru ya, pemain baru ya, nanya gitu. Dia ketawa, kok nih anak dia tanya, gua tanya malah ketawa, begitu perhatiin, loh ini Rizky ya gitu. Karena tinggi banget, udah berubah banget. Iya, tinggi banget sekarang. Lebih tinggi dari saya. Bapaknya. Gila, luar biasa. Dari seorang pemain bola kawin sama atlet voli, hasilnya 2 pemain voli dan 1 atlet bola. Sekarang kita tanya mengenai Bang Jenderal Sudirman. Awalnya main bola di mana sih? Awalnya saya main bola di Pekanbaru sendiri ya. Waktu itu di PS Angkasa Pekanbaru. Kebetulan di PS Angkasa itu juga orang tua saya pelatihnya. Setelah itu saya masuk ke dalam tim Popsi Riau. Tahun 84 main di Jakarta, ada 3 kali main. Alhamdulillah saya membuat 4 gol di 3 pertandingan tersebut. Loh, posisinya? Saya main striker dulu, Bung. Oh, dulu awalnya striker. Dulu striker. Ya? Di Popsi itu saya striker buat 4 gol. Setelah itu kembali ke Pekanbaru, kemudian ada panggilan untuk masuk ke Diklat Medan.
Oh, di klub Medan bukan Ragunan ya? Bukan, di Medan dulu, 2 tahun di Medan, mulai dari kelas 3 SMP, terus kelas 1 SMA di sana, mau kenaikan kelas 2, saya dipanggil ke Ragunan untuk memperkuat Indonesia di Piala Pelajar Asia. Oh ya? Piala Pelajar, siapa aja waktu itu? Waktu itu ada Bongo, ada Made Pasek, ada Peri Sandria, ada Kasar Tadi, ada Listianto Raharjo almarhum ya, kipernya waktu itu, ada Iwan Setiawan juga, banyak pemain-pemain yang akhirnya jadi tim nasional dulu. Iya, di Piala Pelajar Asia juara apa gimana? Waktu itu kita ranking 3, Bung. Ranking 3 ya? Ranking 3. Nah berarti dari situ, terus ke mana? Dari situ langsung masuk Galatama? Ya pertama di tim nasional dulu, under 16 ya. Kemudian masuk lagi tim nasional under 19. Kita sempat TC lama di Jerman itu hampir 2 bulan. Setelah itu, setelah tamat, memang ada beberapa klub bola tama yang minta saya untuk gabung. Akhirnya saya milih Arseto Solo. Arseto Solo. Wah. Berarti di Arseto Solo berapa lama tuh? Lama, Bung. Di Arseto Solo itu 8 tahun. Dari 88 sampai 96. Itu posisi masih striker apa udah ganti? Udah ganti, Bung. Oh ya? Saya ganti posisi itu pada saat saya di Medan, di Diklat Medan, di tahun kedua di Diklat Medan. Alasannya sebenarnya simpel aja. Karena di tahun pertama itu pemain-pemain belakang kita terpilih untuk berangkat ke Ragunan. Ya, dan itu pemain posturnya seperti saya, tinggi-tinggi semua. Ya, kemudian di tahun kedua pelatih waktu itu Om Edi Simon dan Bang Nobon ya mencari pemain siapa nih yang bisa main di belakang, di stopper. Karena saya tinggi ya, dia bilang, Dirman, badan kamu bagus untuk main belakang, saya coba untuk jadi pemain belakang. Ya saya bilang oke, nggak masalah Om, dia bilang kan. Dan alhamdulillah pada pertandingan di Cina waktu itu di Diklat Medan dapat dikirim ke Cina untuk mewakili Indonesia di Piala Coca-Cola under 15, di bawah 15 tahun. Dan di sana ada satu orang yang dari Dikdikbud yang mantau. Dan alhamdulillah pulang dari Cina itu saya dipanggil untuk ke Ragunan. Dengan posisi stopper. Jadi masuk Ragunan tuh udah stopper? Udah stopper. Oke, di Arseto stopper 8 tahun, selanjutnya ke Bandung Raya, Bung. Oh, juara. Bandung Raya juara dan runner up 96 97. Oh iya. Dari Bandung Raya? Bandung Raya ke Persikota. Oh iya. Persikota, Persikota 2 musim, kemudian ke PSPS Pekanbaru. Oh sempat juga ya? Ya sempat di tahun 2000-2001. Nah, julukan jenderal tuh gimana sih? Kok bisa dapat julukan jenderal? Ceritanya apa sih gitu? Ya awalnya apa karena nama atau karena menjadi kapten apa gimana? Ya awalnya begini. Pertama saya masuk Arseto itu kan saya termasuk pemain termuda di sana. Ya, saya masih umur 19 tahun, tamat dari SMA. Di Arseto itu banyak pemain senior di sana. Di situ ada Ricky Yakob, Nasul Poto, ada Edward Chong, ada kalau Agung tuh, Agung Setiabudi? Agung Setiabudi di bawah saya. Di bawah saya, dia dari Garuda 2. Waktu itu Bang Danurwindo pelatihnya, Om Danurwindo, dia melihat saya adalah pemain yang berani untuk memberikan informasi ke pemain-pemain lainnya daripada saya bermain, selalu memberi, dan itu dia bilang sama saya, dia surprise dengan saya karena saya pemain muda yang berani memerintahkan gelandang-gelandang yang notabene pemain-pemain senior sampai striker, waktu itu almarhum Ricky Yakob di striker, untuk selalu memandu mereka dalam permainan. Selalu berteriak, selalu memberi komando. Saya pikir dari situ Bang Darur manggil saya jenderal. Karena saya leadership saya ada di saat itu. Berarti yang pertama julukin jenderal tuh Bang Danur. Bang Danur. Selanjutnya dipakai semua ya. Akhirnya sampai sekarang semua pakai. Di Bandung Raya juara. Nah, terus di timnas. Di timnas prestasi terbaik itu pada saat kita SEA Games 91, Bung. Nah, ini SEA Games terakhir kita dapat emas ya. SEA Games terakhir setelah hampir 31 tahun ya. Itu terakhir. Ya alhamdulillah kita mendapat emas di SEA Games Manila
Ya itu posisinya memang terakhir itu adu penalti lawan Thailand. Ada 5 tanda penendang pertama dan saya tidak masuk dalam pilihan pelatih pada saat itu di 5 penendang itu. Kita ada dua pemain yang gagal, kemudian Thailand juga ada 2 pemain, terus ada penambahan penendang. Waktu itu Bang Danur datang ke tengah lapangan menanyakan kepada saya, kepada kami semua, siapa yang mau ngambil berikutnya. Waktu itu Bang Danur sebenarnya menunjuk Robi Darus untuk ngambil. Ya teman, Robi bilang saya nggak siap Bang, dia bilang gitu. Terus siapa yang siap? Bang Danur bilang gitu, saya angkat tangan, saya bilang saya siap Bang. Benar, dia bilang. Iya saya siap, saya bilang. Ya, kemudian ya saya jalan dari tengah lapangan jalan ke bola itu Bung, seperti stadion yang penuh itu seperti nggak ada suara. Jadi ya seperti sunyi. Saya lihat ke kipernya Thailand. Kiper Thailand kan satu kiper yang kayak show off gitu loh. Dia jungkir balik atau apa gitu. Saya datengin bola. Pertama saya harus shiور dia juga kan. Ya, saya ambil bola, saya belakangin dia, saya kasih pantat. Saya tumen-tumen saya ambil bola tapi saya membelakangi dia supaya saya ingin buat shiور juga buat kepada kiper itu. Ya. Karena selama ini dia yang shiور. Ambil bola, habis itu saya tendang, alhamdulillah masuk. Nah, itu jadi penentu tuh. Itu penentu. Alhamdulillah, kita emas terakhir. Emas terakhir. Ya, habis nendang itu baru saya dengar suara penonton, Bung. Nah, kenapa ya kita sampai sekarang ini nggak bisa lagi dapat medali emas? Padahal kan nggak terlalu banyak berubah ya, apa? Dulu ada Galatama, sekarang ada Liga Indonesia. Gitu. Ya, saya pikir sih banyak faktor ya, banyak ini untuk bisa menjadi juara. Yang terpenting itu sekarang saya melihat pemain-pemain sekarang kurang punya kemauan untuk berlatih lebih keras. Ya karena waktu kita di SEA Games itu kita latihan sehari 3 kali, Bung. Astagfirullahaladzim. Sehari 3 kali. Kayak minum obat. Udah kayak minum obat. Sehari 3 kali, jam 7 latihan, kemudian pulang ke hotel, berangkat lagi jam 11. Jam setengah 2 kembali lagi ke hotel, terus jam 4 latihan lagi. Itu setiap hari. Setiap hari. Saya pernah baca di bukunya Pak Manila. Itu katanya sempat latihan fisik sama TNI ya? Iya betul. Oh, iya? Di Cimahi. Di Cimahi. Masuk hutan, naik bukit gitu? Iya, naik gunung, bukan bukit, Bung. Oh, naik gunung? Naik gunung, lumayan tinggi. Gunung, kalau nggak salah namanya Gunung Lagadar. Itu gunung tempat polisi militer untuk mengambil baret. Baret di situ. Jangan-jangan itu kali ya yang kita kurang ya? Jangan-jangan itu, Bung. Ritual di situnya yang kurang. TC-nya dulu berapa lama tuh? Di Bandung itu nggak salah 1 bulan setengah sebelum kita berangkat ke Manila. Ya mungkin itu kali kita harus TC jangka panjang dan harus latihan fisik kuat. Waktu itu pelatihnya Polusin, Anatol Polusin dari Soviet. Dan pelatihnya juga keras ya dalam. Keras sekali, keras dan disiplin. Kayaknya emang harus dikerasin. Harus dikerasin kayaknya biar dapat medali emas. Ya mudah-mudahan kita doain ya, ini Sintayong bisa ngangkat persepak bolaan kita. Iya. Gitu. Semoga.